saya Werni. Terima kasih sudah nonton video saya. So, bagi kamu yang belum subscribe YouTube-nya saya, kamu boleh tekan like, lonceng, dan komen supaya kamu boleh tahu bila masa saya upload video-video yang baru. Hari ini saya akan bercerita lagi tentang satu kisah pembunuhan berantai. Cerita ini ialah kisah benar yang telah berlaku di Korea sekitar tahun 2000. Bukan itu saja, cerita ini juga telah dilakonkan semula oleh orang-orang yang terlibat. Kalau kamu mau tahu apa kisah selanjutnya, video ini akan menceritakan sedetail yang mungkin tentang film itu dan kisah benar itu. So, stay tengok video saya karena kamu akan mendapat sesuatu yang menarik. So, di video ini saya akan ceritakan ada dua. Satu cerita benar itu, dan satu ini dia punya movie. Dan first saya akan cerita dulu dia punya movie dia. Ini dia punya movie, dia punya poster. Sekarang saya akan bagi tahu kamu 3 watak yang berlakon di movie ini. Yang pertama, Kim Yoon Seok, ataupun dia punya nama untuk movie ini Jun Ho. Jun Ho merupakan bekas polis. Dia pernah bekerja sebagai seorang polis, tapi tidak tahan lama dia telah dipecat oleh kaki tangan di sana. So, selepas si Jun Ho ini dipecat, dia tidak menganggur, tapi dia buka satu kedai ini, yaitu tempat pelacuran. Ya, semua dia punya pekerja itu gadis-gadis muda yang berhutang dengan dia semasa dia masih menjadi seorang polis. Watak yang kedua, Ha Jong Woo, atau nama dia di film tuh Yong Min. So, dia punya watak nih sebagai orang jahat. Dia yang buat onar lah konon, dia yang menangkap macam menculik begitu, buat penjahat lah. Watak yang ketiga, Seo Young Hee, atau nama dia di film Kim Mi Jin. So, dia ni mangsa lah konon, mangsa dalam itu film tuh. So, itulah 3 watak yang saya bagi tahu kamu. Banyak lagi watak sebenarnya. So, sekarang saya akan ceritakan sinopsis pendek movie ini. Selepas si Jun Ho dipecat dari pekerjaan dia sebagai seorang polis, dia tidak menganggur, tapi dia membuka satu kedai bisnis, yaitu PSK. PSK itu lain lagi maksud dia sebenarnya, tapi tempat itu tempat yang tidak bagus lah, tempat pelacuran. So, jadi semua dia punya pekerja itu semuanya gadis-gadis muda yang berhutang dengan dia. Dan selama dia berbisnis berbulan-bulan semua berjalan lancar dia punya bisnis oke aja. Tapi tibalah satu masa tuh dia mendapat satu panggilan daripada seseorang. Dia meminta, orang yang menelepon dia tuh meminta untuk menghantar seorang PSK ke rumahnya, ke tempat apartemen orang ini. So, setiap kali si Junho menerima panggilan, dia akan menghantar gadis-gadis itu ke tempat ataupun alamat yang diberikan. Sampailah beberapa hari kemudiannya, dia menyadari bahwa semua gadis yang dia hantar di tempat alamat itu hilang. Dia tidak kembali lagi di tempatnya si Junho. Tapi dalam pikirannya si Junho, mungkin mereka ini lari dari saya, bilang dia. Dalam hati dia tuh tersimpan sedikit pun rasa risau tentang gadis-gadis itu. Dia hanya risau tentang bisnis dia, takut bankrupt kah, bilangnya. So, bingung lah dia nih mencari dia punya gadis-gadis itu di mananya pergi. Lepas itu, selang beberapa hari dia menerima panggilan lagi dan meminta gadis. Sudah tiada gadis yang dia mau hantar, dia pun mencari seorang pekerjanya yang sedang cuti sakit, yaitu si Mi Jin.
Si Junho teringat tentang si Mijin yang cuti sakit. Dia menghubunginya si Mijin nih. Kau pergi di alamat nih, bilang dia. Ya, si Mijin ini seorang ibu tunggal. Dia punya anak perempuan. Kalau tidak silap, perempuan dan lelaki, satu orang. Dia terpaksa pergi sebab dia punya keuangan pun tiada. Dia bilang, saya harus pergi. So, tukarlah si Minji pakaiannya. Dia pergilah konon di alamat itu. End of this movie, penjahat itu nama dia si Yeon Min memang tertangkap, tapi pihak polis tidak dapat menahannya lebih lama sebab tiada bukti yang kukuh atas semua tuduhan yang diajukan. Pihak polis pun mengatakan sekiranya dalam masa 24 hour semua bukti berkenaan dengan tuduhannya si Yeon Min ini tiada, dia akan dibebaskan. So, itulah cerita pendek dari the movie The Cashier. Kamu tengoklah, bagus cerita dia. Ini ada poster dia punya tajuk, kamu type dia di YouTube, banyak tuh dia punya video. Sekarang saya akan ceritakan kisah benar di sebalik movie ini, The Cashier. Kaum wanita tidak sepatutnya menjadi seorang pelacur. Dan orang kaya pula patut tahu apa yang mereka telah buat. Pada tahun 2003, seluruh warga Korea Selatan telah digemparkan dengan kehadiran seorang pembunuh berantai yang memakai baju hujan. Pria itu bernama Yoo Young-chul. Dia dilahirkan pada tarikh 18 April 1970. Di Mapogu, Seoul, South Korea. Pada tahun 1992, Yong Yoo-chul telah berkawin dengan seorang gadis yang bernama Miss Kwang. So, atas perkawinan mereka telah dikaruniai seorang anak lelaki. Malah, perkawinan mereka ini juga tidak tahan lama, di mana pada tahun 2000 Miss Kwang meminta cerai kepada suaminya Yoo Young-chul. So, bila ditanya kenapa kamu bercerai dengan dia, jawaban dia begini, saya tidak tahan dengan pekerjaan dia. Dia keluar masuk penjara. Dia tidak pernah insaf, bilang dia. Kesalahan dia ini, dari tahun 1988 hingga 1998, dia pernah menjadi seorang pencuri. Pada tahun 1995, Yong Yoo-chul ditangkap lagi atas kesalahan menjual video pornografi kanak-kanak. Pada tahun 1998, dia ditangkap lagi karena membuat aktiviti pemalsuan. So, dari sebelum dia kawin, dia sudah keluar masuk penjara. Sebab itulah istri dia tertahan, dia pun minta cerai. Bercerailah dorang. Paling sadis, sehari selepas dia sudah bercerai, Yong Yoo-chul ditangkap lagi atas kesalahan merogol seorang gadis berumur 15 tahun. Pada 11 September 2003, 3 tahun kemudiannya, Yoo Young-chul pun dibebaskan dari tahanan. Tidak insaf dia. Seminggu selepas itu, Yoo Young-chul aktif lagi melakukan kejahatan yang paling berat sekali, yaitu membunuh. Baru saja dia keluar penjara. Pada tarik 24 September 2003 tahun yang sama, Young-chul telah memecah masuk rumah seorang profesor university, Lee Deok-soo, berumur 72 tahun, dengan menusuk lehernya mangsa itu berkali-kali sampai mati. Sekaligus dia nampak istrinya profesor di sana. Young-chul langsung menukul kepala istri profesor itu sampai mati.
Pada tarik 8 Mei 2004, Yoo Yong-chul telah mengumpan seorang gadis bernama Kim Hee-san berumur 25 tahun. Di mana dibawalah gadis ini di apartemen dia, tempat tinggalnya si Yoo Yong-chul. Sesampainya gadis itu di rumahnya si itu orang jahat itu, dia langsung memukul belakang kepalanya gadis itu, pingsan lah dia. Baru si Yoo Yong-chul langsung mengheret tubuh gadis itu dibawa di bilik mandi. Lepas itu dipenggalnya kepala gadis itu, baru dia kasih hancur guna tukul, kasih hancur. Dimutilasilah badan gadis itu, dipotong semuanya, dan hati gadis itu diambil, baru dia masak, dia makan. So seluruh anggota badan gadis itu, si Kim Hee, dimasukkan dalam plastik dan dibuang di satu pergunungan yang berdekatan dengan perumahan Derang. Nah, adakah si Yoo Yong-chul akan ditangkap? Ya. Pada tarik 13 Juli 2004, pihak polis telah menerima satu laporan tentang penemuan mayat seorang gadis. Nama gadis itu Im Mi-yeon. Dia berumur 27 tahun. Oleh itu, pada masa yang sama juga, pihak polis telah menerima satu laporan dari seorang bos tukang urut. Demikian laporannya. Kata bos itu, selepas kematiannya si Im Mi-yeon, saya menyadari pekerja saya semakin lama semakin berkurang. Tiap selang seminggu, saya akan menerima panggilan daripada seseorang, di mana orang itu meminta supaya pekerja saya datang ke apartemen dia untuk mengurut. So, saya pun akun, bilang dia. Saya antar saya punya pekerja pergi alamat itu. Dan sesudah itu saya tidak dapat lagi punya kehadiran. Gadis yang saya hantar tuh tidak balik-balik lagi bekerja ataupun datang kerja. Dengan itu pihak polis pun mencari tahu tentang nomor ini dan mula untuk mencari orang itu, Yoo Yong-chul. 2 hari kemudiannya, pada pukul 15 Juli 2004, Yoo Yong-chul telah berjaya ditangkap oleh pihak polis berhampiran dengan Grand Mart di Mapogu, Seoul. Dari sanalah si Yoo Yong-chul ditangkap. Semasa diinterogasi, Yoo Yong-chul mengaku semua kesalahan dia. Bukan saja dia menjadi seorang penculik, pembunuh, malah dia sendiri juga melabel diri dia cannibal. Dia bilang, selepas saya sudah membunuh mereka, saya akan mutilasi dorang punya badan, saya ambil hati dorang dan saya makan, bilang dia. So ditanyalah, kenapa kau bikin semua ini kesalahan, semua ini kejahatan, bilang dia. Terus si Yoo Yong-chul pun menjawab, selepas saya keluar dari penjara, saya tidak puas, saya mau buat lagi. First, memang saya punya target orang-orang tua, orang-orang kaya. Disebabkan saya dilahirkan dari keluarga yang tidak mampu, keluarga yang sangat miskin, saya melakukan perkara itu. Dimana saya memecah masuk rumah orang, mengambil, mencuri, begitu bilang dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya menyerang orang-orang di tukang urut, bilang dia. Suatu hari ini saya dapat tahu pekerjaan istri saya ialah tukang urut. Jadi saya menukar saya punya target kepada gadis-gadis atau pekerja dalam tukang urut. Disebabkan saya sangat benci istri saya, dia tinggalkan saya pun berdendam dengan dia. Itulah sebab kenapa dia membuat dia punya kejahatan. Dan kalau kamu mau tahu, semua mangsa dia tuh
tiada hubungan pun dengan dia. Macam tiada hubungan keluarga, semuanya orang asing. Orang-orang yang dia tidak kenali. Demikian pengakuannya si Yo Yong Chul pada 6 September 2004. Dia meminta permohonan untuk dibebaskan. Dia bilang dia sanggup untuk meminta maaf kepada semua ahli keluarga mangsa-mangsanya asalkan dia dibebaskan. Enak aja loh. Alasannya kuno, indah bani aku sedar masa aku buat itu. So, pada tarik 13 bulan Desember 2004, case Yo Yong Chul sangat hangat diperdebatkan. Disebabkan juga case ini sangat berat, dia punya kesalahan sangat berat. Akhirnya pihak mahkamah memutuskan Yo Yong Chul ini untuk dihukum mati. Atas kesalahan pembunuhan seramai 20 orang dari umur 20 hingga 80 ke atas. Dengan bukti yang sangat-sangat kukuh, apabila pihak polis menggeledah rumahnya si Yong Yo Chul, mereka menemui 3 CD movie. Bukan itu saja, Yong Yo Chul juga membawa semua pihak polis ke tempat di mana dia menanam ke semua mayat-mayat yang dia bunuh. Itulah ceritanya tentang kisah benar Yo Yong Chul. Mesti kamu heran kan kenapa ada nama raincoat di atas tajuk ini. Oke, kalau kamu tengok di gambar, ini adalah pakaian di mana dia tertangkap. Yong Yo Chul juga mengakui dia membunuh semua mangsanya dengan memakai baju hujan. So, Yong Yo Chul merupakan bapa kepada seorang anak. Istrinya telah meninggalkan dia karena dia tidak tahan dengan pekerjaan suaminya. Keluar masuk penjara, tidak pandai insaf. So, selepas si Yong Yo Chul keluar dari penjara, dia berdendam dengan istrinya. Apabila dia mengetahui pekerjaan istrinya sebagai tukang urut, dia sekaligus menukar dia punya target kepada gadis-gadis yang bekerja sebagai tukang urut. Melalui panggilan, dia memanggil satu persatu pekerja itu, dibunuhnya, dan dimakan dia punya hati. Kisah benar ini juga telah dilakonkan semula melalui film The Cashier. Director Na Hong Jin. Nanti kamu tengok sendiri, kamu search dia punya nama. Dengan itu, apa pendapat kamu untuk video kali ini? Sila komen di bawah. Atau kamu ada kisah atau story yang kamu saya cover lepas ini, sila komen di bawah. See you all at the next video. Saya Werni. Thanks for watching.